Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini masih dengan topik pergi keluar kota. Gue mau ceritain tentang bagaimana gue tuh seminggu menjadi orang lokal di Bali. Karena gue kan tuh kemarin habis dari Pulau Sumba, terus gue pulangnya gak langsung menuju Jakarta. Gue seminggu tinggal di Bali dulu bersama dengan tante gue dan om gue, yaitu adiknya nyokap gue ya, dan suaminya. Nah, selama seminggu gue ngapain aja, gue menjadi orang lokal ngapain aja, makan di mana aja, apa yang gue lakukan, gue mau ceritain di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Nah, ini agak santai nih ceritanya. Jadi gue udah pindah hotel sekarang nih. Terus gue lagi rekam podcast episode tentang gue liburan di Bali. Tapi gue rekamnya di Solo. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, itu intermezzo aja. Jadi pertama nih, gue tuh kan habis dari Sumba gue extend ya, gue pindah ke Bali karena gue memang dari dulu tuh disuruh sama tante gue untuk tinggal di rumah dia. Jadi dia tuh udah pensiun selama 8 tahun ya. Dia pensiun, dia tinggal di Bali. Udah gitu dia udah lama juga, mungkin setahun 2 tahun gitu di Bali. Pas Covid juga dia di Bali. Beberapa kali dia sering ke Jakarta untuk nengok maminya berarti nenek gua kan. Nenek gua tuh tinggal di rumah gua. Usianya udah 93 tahun, jadi ya dia suka nengokin aja sebulan gitu, nginep di rumah, ngurusin nenek gua itu. Nah, karena gua lagi ke Bali, jadi mereka tuh selalu nyuruh gua, ayo main ke Bali, nginep di rumah dia. Ya gue pikir biasa aja rumahnya. Ternyata begitu gua dateng ya, dia tuh di Gang Merpati namanya. Nah, namanya aja udah gang. Gue kira kayak rumah kecil dong, gang gitu. Emang rumahnya di Jakarta lumayan besar sih. Tapi kan satu lantai juga karena dia nggak married. Dia nggak married lagi. Dia nggak punya anak. Jadi ya tinggal berdua aja sama kucing. Nah, terus karena gue disuruh nginep di Bali, gue juga pernah nanya ke adik gue, ke saudara gue yang lain, sepupu gue ya. Dia orang tuh emang selalu disuruh nginep di Bali di rumah dia, tapi nggak pernah mau nginep rumah dia, om sama tante gue. Gue jadi bingung dong. Tapi bodo amat lah, pokoknya gue bilang, oke, gue extend, gue nggak beli tiket ke Jakarta, deh dari Sumba gue ke Bali, gue tinggal di rumah lu seminggu. Wah, mereka tuh seneng banget, mereka tuh excited banget, kayak kayak apa ya, kayak ponakan mau nginep gitu, karena ponakan dia tuh cuma 4. Jadi gue ponakan pertama yang pernah nginep di rumah dia. Ya udah, akhirnya gue nginep, gue dianterin nih sama gerombongan Jakarta kan. Jadi ya memang pesawatnya tuh di ada jeda 6 jam apa 8 jam gitu. Jadi kita sempat makan siang bareng, makan es krim, terus mau beli oleh-oleh. Terus ya udah, gue akhirnya di drop sama mereka di rumah om gue. Begitu nyampe gangnya, itu satu gang isinya villa gede-gede. Bener-bener rumah villa ya. Kalau orang Bali kan ngomongnya rumah villa kan, bukan rumah. Karena ya jarang orang tinggal di situ, jarang. Cuma om gue sama tante gue doang yang tinggal di situ sama kucing. Jadi satu gang itu cuma ada 10 rumah gitu, 10 doang. Apa 8 ya? Lupa gue. Pokoknya nomor rumahnya nomor 7. Jadi iya berarti cuma 8. Rumahnya cuma 8. Bayangin satu gang gede, bisa 3 mobil lah. Rumahnya cuma 8. Udah jadi begitu gue masuk, itu om gue udah duduk kayak di depan sambil ngelepon. Teman gue pada ngeliatin itu, om lu kocak banget, ngapain dia duduk di pojokan nungguin lu. Begitu gue masuk rumahnya, itu gede banget, ada kolam renangnya, terus ada balkon, apa ya ngomongnya, ada tempat gazebo buat nyantai.
walaupun nggak pernah dipakai tuh kolam renang, jadi cuma buat hiasan aja. Nah terus udah gitu gue tidur di kamar di atas, karena di bawah tuh nggak ada kamar. Ada deh satu ruangan gitu, ruang tamu, tapi buat kucing tidur. Ruang tamu buat kucing tidur di situ ya, mewah banget kan. Terus udah gitu gue di kamar sendiri, kamar juga enak lah, ada balkonnya, ada kamar mandi. Ya benar-benar kayak villa pensiun gitu lah. Dia beli villa bule gitu, tapi ya memang rumahnya rumah lama, jadinya banyak rayapnya. Terus bangunnya juga nggak sesuai dengan aturan konstruksi, karena om gue itu kontraktor ya, sipil, jadi dia ngerti tiangnya ada yang miring gitu loh, jadi baloknya patah. Jadi pas lagi gue di sana itu lagi direnov. Nah gue tuh seminggu di sana, ya bener-bener tante gue sama om gue seneng banget karena mereka juga nggak punya anak ya. Jadi gue menjadi orang lokal sana. Kemana-mana gue bisa nyetir mobil, ada mobil, dia punya 2 mobil, jadi gue bisa pakai 1. Motor juga ada, gue bisa pakai. Terus gue kemana-mana naik mobil kecil nyetir gitu. Dan hari pertama itu tuh gue diajak makan. Enggak, hari pertama gue dibeliin kerupuk babi setengah kilo, gila tuh, murah banget, 70.000. Sedangkan sebelumnya kan gue ke Pamalen ya, terus gue makan. Nah di situ gue beli kerupuk babi, dibeliin sih sama orang yang lokal situ ya, yang jemput kita. Itu mahal banget, kayak 50.000 cuman berapa ratus gram gitu, dikit banget. Wah begitu gue nyampe, di om gue kan pergi sebentar, terus balik-balik dia bawa setengah kilo kerupuk babi. Nggak wajar sih emang sih, hebat sih, gue gak ngerti lagi. Udah deh, jadi selama seminggu itu gue puas tuh makan kerupuk babi. Habis itu kita pergi makan malam, di mana gue yang nyetir. Jadi selama ini om gue kan selalu nyetir ya, jadi seneng banget gue setirin kemana-mana, mau pergi kemana gue setirin. Jadi selama seminggu itu gue nyetirin, pergi makan, pergi ke depo bangunan milih keramik, terus ada kita makan soto. Terus tante gue ya bener-bener kayak orang lokal lah, jadi kita pergi makan yang murah-murah tapi enak. Jadi ya kayak Chinese food enak. Terus udah gitu kita beli sate babi juga murah dan enak, nggak yang mahal yang kayak bawah pohon gitu yang satu tusuknya mahal ya pokoknya. Nasi campur juga gue sih nggak makan sih, karena pedes semua nasi campur Bali. Gue juga Malen aja gue makan itu babi guling, pesannya nggak pedes. Habis itu gue pergi ke nah di Bali itu gue kan jadi orang lokal ya, gue makan gado-gado, makan soto yang 12.000, gado-gado cuma 12.000 juga. Sotonya kayak 9.000 deh, murah banget kan soto 9.000, soto campur dan rame. Habis itu gue makan apa lagi ya, terus makan sate ayam, enak banget sate ayamnya, empuk. Nah terus ada satu hari tuh pagi-pagi gue pergi makan bareng teman-teman om gue. Wah kita makan di Braut ya, makan ya itu kayak cafe mewah buat bule lah, yang ada croissant, tengahnya ada pork belly. Wah itu 90.000. Gila ya, gue makan soto 9.000 sama tuh croissant pork belly 90.000. Tapi untung itu dibayarin sama ada yang kaya banget gitu. Gila, dia kasih kartu kredit BCA Black Card-nya dia ke gue, ada pinnya. Dia lu pakai, lu bayarin, lu yang ngantri, lu yang bayar, karena memang ngantri sih. Terus udah gitu apalagi ya, nah selama di Bali gue tuh ketemu temen SD gue, kita ngobrol-ngobrol, dia baru dipecat. Terus ketemu temen gereja gue juga, jadi kita pergi ke gereja bareng, terus makan bareng ke kafe. Di kafe ini gue ajak tante gue, kita ke kafe baru. Tante gue kan emang, iya siapa lagi yang ngajak pergi di Bali, gil sih kan. Ya udah gue yang ajak lah, kita ke kafe, kita ngeteh bareng gitu. Iya seneng banget tante gue ajakin pergi gitu. Terus om gue juga ajak naik motor, kita ke pantai, bengong bego di pantai. Pulangnya kita
muterin Canggu, bener-bener muterin Canggu. Jadi naik motor tuh, gue nyetir ya. Kita kelilingin pantai Canggu. Dari pantai A balik lagi pantai B, pantai C gitu terus sampai ujung. Jadi kayak ya seneng aja. Dia kapan lagi dia disetirin ponakannya yang ngiterin Canggu. Iya dong, daripada lu naik mobil lewat Canggu kan mampus tuh, macet banget. Jadi ya udah, sama gue dia seneng banget. Terus kita ngobrol aja tentang, ya ngobrol aja nyantai gitu. Duduk di salah satu kafe jualannya dimsum. Dimsum berapa? 100.000 lebih gitu kita makan dimsum. Emang Bali mahal. Lu kalau nemu tempat yang murah, tapi lu kalau nemu tempat bule ya mahal. Umur gue gak pernah makan dimsum sampai 100.000 lebih. Ya dimsum babi lumayan lah. Cuman yang gak seenak Wing Hang. Wing Hang juga udah murah, lumayan enak. Menurut gue murah ya, karena dibandingin sama yang 100.000 lebih itu. Tapi ada yang lebih murah lagi sih. Nah abis itu gue ngapain lagi ya ke pantai. Oh nah sekarang gue mau kasih ceritain lo. Kita pergi sama temen gue nih. Ada, dia bilang, oh kita mesti beli ikan. Kan gue mau makan seafood dong. Masa ke Bali gak makan seafood ya gak? Nah makan seafood nih. Temen gue bilang, ayo kita pergi makan seafood. Oke, makan seafood ya. Nah jadi ada satu tempat, kalau gak salah namanya, bukan, apa ya namanya ya, pasar gitu. Jadi lu bisa milih-milih ikan, terus dibakar sekilonya 15.000. Tapi gue lupa nama pasarnya apa. Nah jadi kita ke pasar beli ikan. Entah kenapa tuh ikan jadi mahal banget. Wah gue gak tau udah jadi mahal banget. Pokoknya bertiga tuh habis 600.000 lebih dah. Udah gitu bakarnya gak enak lagi ya. Jadi jangan lagi deh lu makan seafood di sana. Apa ya namanya ya tempat seafood yang di pantai itu yang lu bisa lihat sunset. Gue lupa, Seminyak bukan. Seminyak apa ya? Ya pokoknya itulah. Habis itu kita paling enak makan mixue aja deh, paling enak. Terus jalan-jalan ke mall Bali, lihat-lihat mallnya, ke Pujaseranya. Nah yang paling gue suka, kita abis pulang gereja itu pergi makan babi. Wah tuh enak banget, namanya babi. Nah ini nih, gue bisa langsung Sam-sam merekak namanya. Jadi kan gue update status di Instagram, gue bilang aduh gue gak suka nih makanan Bali, pedas-pedas semua, gue gak bisa makan. Terus teman gue langsung kirim gue reels, ini makanan di Bali yang makan sampai nangis saking enaknya. Langsung gue coba dong. Kita gue coba ya, itu sam-sam merekak. Emang enak banget sih, sampai gue bawa pulang lagi tuh 1 kilo samsan biar gue makan di rumah. Emang enak sih. Udah itu ya udah sampai akhirnya apa ya, pulang. Udah cepet banget seminggu di Bali, nggak kerasa, tahu-tahu udah selesai pulang. Dianterin om gue ke bandara, udah selesai pulang. Ya begitulah perjalanan gue dari Bali menjadi turis lokal. Sejauh ini sih gue seneng ya, jadi mungkin gue akan ke Bali lagi, nginap di rumah dia. Tapi pergi agak jauhan ya, misalnya kayak ke Ubud atau ke ya keliling Bali lah. Gue belum puas sih, karena gue jarang sih ke Bali. Ke Bali yang lama gitu loh. Biasanya paling ke Bali ya seminggu pulang, 5 hari pulang. Gak pernah tuh yang lama banget gitu keliling-keliling, ngeliat alamnya, bengong bego gitu. Jadi itu gue lumayan sering, 3 kali di pantai, 3-tiganya gue bengong bego. Menikmatin aja tuh sunset sampai turun, videoin gitu, main sama anjing Bali. Enak banget ya. Emang enak sih. Ya gitu deh, itu pengalaman gue di Bali yang gue pengen banget sana lagi sih. Emang villanya, rumahnya emang enak. Ya boleh lah, kapan-kapan gue kesana lagi. Nah buat yang pengen tahu tentang Bali, nggak tahu lah, gue mau nanya-nanya gue juga boleh sih. DM gue di Instagram di @_hellomichael. Oke, gue tunggu ya. Have a nice day guys. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye.